Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Akhirnya di 2003 ini mengudara juga ya Jauh Dekat. Gue pikir bakal bungkus tuh, ternyata tidak ya. Dan satu hal yang tadinya gue harapkan ya pada saat 2023 ini settingnya bakal baru. Ternyata memang baru ya, ternyata memang baru. Baru dikerjakan. Oke, tamu kita malam ini, bukan malam ya, gue gak tahu kalian nontonnya kapan karena ini akan tayang di YouTube. Tamu kita hari ini, kalau gue selalu bilang vape itu merubah hidup, ya kan? Ya, merubah hidup gue lah paling enggak ya. Kalau Opa bilangnya beda. Dia bilangnya kalau vape itu memberi segalanya buat dia. Gak cuma teman, gak cuma kerjaan, tapi juga keluarga. Dan tamu kita malam ini juga ada salah satu orang yang dapat keluarga di vape juga. Ada Renata. Halo. Akhirnya di sini juga ya? Iya, setelah berapa tahun ya gue nggak pernah diundang nih kayaknya. Sebenarnya lu pernah diundang di podcast sebelah? Nggak pernah loh. Pernah. Lu tuh di red flag di podcast sebelah. Bener. Karena lu kayak lupa gitu kalau itu live dan jamnya nggak bisa dipindah-pindah. Oh iya bener. Maaf ya. Maaf. Dan waktu mau undang ke sini kan waktu itu lagi mau punya baby kan. Iya. So kayaknya momennya nggak pas waktu Betul. itu. Dan gue tunggu waktu itu sebenarnya setelahnya gitu kan. Cuma ya akhirnya sudahlah di sini akhirnya ketemu juga. Agak aneh ya, ini pertama kali aku duduk, aku yang ditanya orang. Biasanya kan aku yang nanya orang. Oh jadi lu mau nanya aja? Pengen cobain sih. Ya udah boleh. Tapi mau ditanya mau nanya? enggak, sebenarnya aku tuh jujur aku dari 6 tahun tuh kalau ketemu Bang Dupe nggak pernah berani lihat mata Bang Dupe. Kenapa? Takut Apa yang salah dengan mata gua? Takut, makanya pas aku diundang, wah Bang Dupe MC-nya, gue ngomong apa ya, jawab apa ya, kayak gitu. Oke, jadi gue nunduk aja. Enggak maksudnya boleh. Kan kita kemarin KOC, jadi udah ada percikan-percikan. Astaga, percikan. Udah percikan-percikan kan, jadi Padahal di santai. KOC gue nggak banyak bareng dia loh. Karena gue nggak ikut mobilnya. Betul. Gue Kenapa sih? pulang Maunya balik. naik pesawat, nggak mau susah apa gimana? Bukan gitu. Jadi, Kenapa nggak mau bareng sama kita? Bukan, kan 4 kota dong. Beda-beda tuh. Bang Dupe tuh dari Jakarta udah ada kan? Jakarta ada. Iya. Jakarta kan nggak perlu naik shuttle dong. Iya. Gua nggak nginep di hotel juga Iya, aku karena juga. deket sama Betul. Iya, sama sama-sama. venue-nya. Nah, itu hari Sabtu kan? Hari Minggunya gue ada Restamia. Tamiya lebih penting sekarang. Oh iya, jelas. Penting. Jelas. Buat gue sekarang iya. Aku sampai bingung apa sih yang dikejar tuh apa? Pada saat lu udah dapat segalanya, kayaknya lu akan kejar yang lu belum dapat gitu Wih, kan. quote of the day. Wih. Gila. Iya dong. Iya, tapi seru ya, emang seru ya. Nah itu kesenangan gue masa kecil yang kayaknya gue senang aja bisa main lagi gitu. Bang Dupe emang kelahiran berapa? Masa kecil lu udah ada Tamiya? Oh, udah dong. Gue Tamiya generasi kedua lah Pertama. mungkin. Kedua. Gue main Tamiya tahun 90-an. Soalnya aku lihat kayak menangnya tuh kayak nggak sebesar kompetisi Cloud Chasing Karena bukan itu Competition. yang kita tergantung race-nya. Tergantung. Emang berapa race-nya. paling gede? Aku lihat tuh kayak cuma 3 juta. Kalau ke Jurnas hadiah pertamanya 30 juta. Oh, ada juga. Total hadiahnya tahun lalu terbesar 80 juta. Tahun sebelumnya 100 juta. Bang Dupe pernah menang. Kebetulan kalau yang gede-gede saya tidak pernah menang. Kalau kabupaten menang ya? Saya menangnya yang ya paling gede juara Pego, 2. no pego. Enggak lah, masih juta lah bunyinya. sejuta, Cuma cetia. enggak sampai belasan dan Enggak sampai puluhan. belasan. Ya, belum. Kenapa jadi gue yang nanya? Nah, kan tapi sebenarnya gue pengen sih sekali-kali jadi tamu. Pengen ya? Oke. Karena nggak pernah ada yang ngundang gue Oke. podcast buat jadi tamu. Sebenarnya pihak saya tetangga mau ngundang, cuma takut bapak mahal gitu loh. Hah? Iya, saya ada sebenarnya pengen undang bapak tapi Sudah takut. nanya harganya belum? Belum, cuma kita udah minder duluan pak. Oh gini aja, gue Udah gampang. minder duluan. Gue kasih tahu ya. Gimana? Yang termahal diundang di tempat lu berapa? Jangan sebut harga lah pak, nggak Ya enak nggak, orangnya berapa? ntar nonton. Lu nggak usah bilang harganya, ya kan? Ya mungkin. Berapapun itu ya, Iya. ya kan? Ya lu samain aja. Gampang kan? Oh gitu. Ya samain aja. Ini atas dasar pertemanan? Pertemanan dong. Oh gitu. Ya karena gue tahu sih, nggak semua orang bisa jualan di podcast. Betul. Iya dong. Betul. Nggak semua orang jualan di podcast. Iya benar. Dan kalau gue sifatnya sebagai tamu kan, gue nggak kayak yang lain diundang podcast bisa promo barang di sini gitu. Iya sih benar. Iya dong. Nah kebanyakan kalau podcast pasti disuruh nanya kehidupan pribadi sih. Di luar vape loh, nggak ada bahas. Awalnya kalau jauh dekat begitu.
Awalnya selalu akan profiling kenapa lu bisa ada di industri ini. Siapa tuh gitu. bintang tamu pertama siapa? Bintang tamu pertama di Jauh Dekat waktu itu hostnya masih Mas Eko, bintang tamu pertama Fatrio. Oh belum Bang Dupe? Belum, gue baru di 2021 kan. 2020 si Mas Eko. Kenapa gitu. Fatrio Mas Eko gak ini lagi lanjut lagi? Kerja. Oh sibuk? Iyalah bos nanya lagi. Kenapa gue nanya? Iya bos Dia ya. ke Makassar sekarang kan iya, kerja. bener. Kalau dia harus setiap Selasa di sini, mungkin banyak distributor yang tidak bisa datangin sama dia. Jadi kalau di podcastnya Bang Dupe ini gak nanya masalah pribadi? Maksudnya seputar kepribadian orangnya enggak? Mungkin kalau momennya sekarang udah, ya gue mau nanya apa sama lu sekarang. Iya Kan sih. aneh, coba sekarang misalnya gue tanya nih. Nah sebenarnya gue juga gak penting juga sih Renata, ada di sini. apa yang membuat lu bisa datang ke industri ini? Coba lu mau jawab apa? Coba kalau gue tanya gitu. Gak tahu. Ya jalan aja gitu, ketemunya di sini. Intinya gini, supaya jawaban lu tuh menginspirasi Nah, para itu dia. vapers baru yang mau menjadi seperti seorang Renata. Nah, itu Nah dia. lo, ayo gimana lu mau Enggak, jawabnya? bukan gitu Bang Dupe. Kalau pertanyaannya kayak gitu, biasanya tuh kita harus pikirin dulu, udah di briefing dari jauh-jauh. Nggak ada sebelum briefing, datang. Ya mana ada makanya, podcast pakai takut briefing. salah ngomong. Jadi emang berat. Kalau di gua nggak ada podcast pakai briefing, nggak ada cue card. Palingan dulu kalau live, karena kita harus naruh judul, karena kan ada flyernya kan. Timeline gitu. Ya biasanya kita pikirin nih judulnya apa gitu. Hanya judul aja, belum tentu kita bahas. Oh gitu, Belum buat tentu. mancing aja mancing. Dan biasanya judulnya clickbait. Contoh. Apa ya? Banyak judul-judul Contoh Jauh apa? Dekat mah. Lu scroll aja ke bawah tuh, semua judulnya clickbait semua. Tapi it's a good way or negative way? Ya kalau clickbait intinya menarik orang sih. Iya, Ya tapi kan? nggak menjurus negatif kan? Enggak, yang paling parah itu sebenarnya judulnya biasa-biasa aja, tapi ternyata podcastnya Naik. aura-auran. Aura-auranya tuh gimana maksudnya? Sampai nangis-nangis pernah ada. Oh iya, nangis Nangis. live. Live. On live. Who? Setahun lalu malah persis. Who? Setahun lalu malah persis. Influencer vape. TikTok kalau sekarang. Tapi vape juga. Oh, Bukan. oh bukan. Kenapa gue begini? Bukan. Oh bukan siapa? Laki. Oh laki nangis. Iya, pernah ada. Wah, kamu nggak ngikutin sih. Tapi udah, Enggak kan udah sering. dulu aku belum tahu. Sekarang Iya. baru tahu. Kayaknya kejadiannya persis tahun lalu lah. Karena itu episode iya. keduanya 2022. kalau Kenapa nggak dia salah. nangis? Terbawa suasana sepertinya. Emang bahasannya apa yang bisa bikin dia nangis seputar vape? Oh, nggak tahu sih. Gue juga nggak ingat. Sensitif berarti nih. Gue juga nggak ingat. Ya Allah. Mungkin dia lagi banyak pikiran aja kali ya. Oh, iya. Dan di sini tercurahkan semua. Oh iya gitu. ketemu ini kali ya. Nah tadi gimana kalau lu tanya lu bisa Apa? jawab apa? Apa yang membuat lu ada di industri ini coba? Ngalir aja Bang Dupe. Kalau udah tanya kayak gitu gak bisa dijawab. Tapi kayak, kita ketemu pertama kapan sih? Gue nggak ingat. Nah aku mau cerita nih buat followers saya Bang Dupe. Di- Bang Dupe lupa. Di Bang sini Dupe lupa, pernah lupa. nyakitin perasaan aku loh. Ma. Ingat gak? Enggak. Sumpah gak inget? Enggak. Kenapa gue mesti inget? Inget kalau gue Iya nyakitin sih. perasaan orang. Jahat banget ya Allah. Bener. Enggak. Kalau disakitin inget pun itu salah yang disakitin dong. Iya Kalau sih. gue nyakitin orang, kenapa gue yang nyakitin mesti inget nyakitin perasaan Nggak, orang? tapi emang I don't even know. bukan, tapi emang waktu itu aku agak goblok emang. Kan baru-baru datang ke dunia vape. Mm-mm. Pasti Bang Dupe inget kalau aku senggol dikit. Ih, Bang Coba Dupe kasih clue, loh. kasih clue. Aku tuh pernah di ospek sama Bang Dupe. Astaga, di ospek dong. Sumpah. Jadi aku pertama kali masuk vape kan basicnya aku perokok. Dari 4 SD aku ngerokok. Oke. Tiba-tiba ketemulah jalur industri vape ini kan. Di sini kerja di sini apa ketemu teman segala macam. Nah, apa yang bikin kamu ketemu di sini gitu? Maksudnya Iya pengen lingkungan baru aja. Maksudnya bosan sama nih misalnya gue ingat nih gue pernah podcast sampai hampir semua influencer perempuan. Mungkin kamu yang terakhir yang belum pernah. Oh, ada satu lagi yang belum pernah. Dia Fadila belum pernah. kenapa gak mau Susah, dia suka bumi soalnya. Jadi ngundang dia agak susah. jemput dong. Nanti kita usahakan, oke. Tapi Iya. in my list ya kan udah semua, udah checklist semua. Tinggal Renata sama terakhir Oke. dia gitu. Kalau Dini udah nggak mungkin, jadi gue nggak bakal ini Iya, ya. iya. Nah, yang kalau kayak si Oleg dia cerita dulu diajak ke pabrik, bukan pabrik sih, gudangnya Henso. Oleg bisa cerita begitu tuh. Terus kalau Alisa dia kalau nggak salah main ke toko jadi vaporista dan segala macam dan whatever. Nah kalau kamu kayaknya nggak pernah jadi vaporista kan? Enggak, aku kloter awalnya. Oh ikut klotri. Iya, pernah lawan Deborah. Pernah naik oke. panggung dulu. Tahun kapan itu? 2017. 2017. Di event di salah satu mall di Surabaya. Aku lupa event apa. Pokoknya di mall di Surabaya, eventnya di lantai paling atas.
Yang dia sewa satu lorong gitu. Aku gak dateng kayaknya. Kayaknya gak dateng ya. Gua Aku nggak dateng. pertama kali situ kalau trik. Jadi aku tuh Bang Dupe, aku belajar nge-trik. Dan nge-trik terus mampir ke toko Oh yang vape. di TSM ya? Iya. Gue gak dateng. Gue gak dateng. Kenapa gak datang? Gue diundang orang lain ke Bali soalnya waktu itu. Oh Bang Dupe dari dulu emang udah sibuk ya? Gue diculik Anthony waktu itu ke diculik Bali. Iya. Jadi aku ikutan kompetisi. Oke. Itu zaman-zamannya doyan vape jadi juri di Bandung. Oke. Kan mereka orang Bandung. Aduh jadi ngomongin doyan vape nih. Loh kenapa? Kenapa? Apa kabar mereka ya? Baik, alhamdulillah. Kemarin aku lihat mereka masih kayak posting-posting jokes gitu deh sekarang. Oh gitu? Iya, kenapa emang? Ya kan rumornya. Iya banyak, aku juga dengar. Aku oke. dengar. Tapi kayaknya dia udah mulai mau ini lagi deh. Udah mulai Bangkit aktif. lagi? Iya kayaknya. Ya bagus lah. Ya pokoknya waktu itu dia Oke. jadi mereka bertiga jadi juri. Terus ada Clotrick Angel. Jadi yang ikut tuh cuma cewek-cewek Bandung. Clotrick. Nah, yang menang juara 1 itu dapat kontrak kerja sama jadi brand ambassador salah satu brand. Nah, brand itu aku menang nih juara 1. Aku menang di kontraknya habis ditarik almarhum Om Bimo. Oh, Steam Queen. Iya. Jadi dari awal masuk Steam Queen tuh ada brand lain dulu satu. Jadi tuh kamu kayak pemenang Indonesian Idol gitu Betul, ya? iya. Jadi But the dari ajang competition bakat is- ya. Iya, Betul. Clotrick. Betul, Clotrick. Oh, gue gak tahu loh. Clotrick loh. Lihat dong mantan-mantan saya. Gue cuma tahu Dede doang. Emang ada berapa mantan? Tadi Bapak sebut yang live-nya banyak. Oh, Itu iya. juga. Oh ya? Iya, gak usah disebut namanya Pak ya. Oh iya. Itu juga. Gue baru tahu malah. Itu juga. Oh, wow. Gitu. Wow. Terus Wow. Tapi kan dia bukan Clotricker. ya Kan lu ngomongnya Oh, oke. sebelum aku ikut kompetisi kan itu. Terus sama si itu anak didiknya Om Jurek. Udah itu doang, 3 doang. Anak didiknya Om Jurek. Yang tatoan loh. Oh iya. Ya, Bang Dupe udah ada loh waktu itu. Udah. Kan? Ya itulah cuma 3 doang. Kan? Iya. Bang Dupe tuh mantannya ada berapa sih di vape? Aku kenal gak? Ada. Sama sekali gak ada. Kalau selama gue di vape kan gue cuma sama, ya sekarang sama Sally, sebelumnya main Just. Itu doang kan? Enggak Nggak. juga. Bang Dupe gak pernah tertarik sama influencer vape. Kan cakep-cakep loh. Aku pertama kali masuk nih, aku minder banget sama, boleh sebut nama gak sih? Kayak, Boleh. Boleh. Siapa? Ya maksudnya lewat nih, wih cakep banget gitu. Ya kan lu memang orang yang sangat visual concernnya itu tinggi gitu. Betul. Itu bahasanya apa coba? Nggak, visual tapi concern? Bang Dupe- Orang yang sangat memperhitungkan visual. Oke, betul, gitu. betul. Aku tuh pas masuk, zaman aku tuh namanya Hex Angel. Dulu Hexom ada komunitas, ada Hex Angelnya. Kita cuma bertujuh. Cuma aku, Dini Deco, Deavat, Olexa, siapa lagi tuh? Aku lupa namanya. Aku minder karena menurut aku doang yang paling tomboy. Mereka kayak cakep-cakep, seksi-seksi. Ini ya nih, kenceng-kenceng. Iya loh. Kok kenapa mikir? Pernah ya? Enggak, sebentar. Perempuan tuh mikirin ya kalau cewek lain Mikirin mainnya kenceng loh, gitu. mikir lah. Mikir gitu ya? Mikir Bang Dupe. Sampai situ ya? Sampai situ. Gue baru ke nggak, kalau cowok soalnya nggak bakal mikir, nggak bakal Nggak. ngeliatin cowok lain celananya, oh kayaknya gede-gede tuh. Kayaknya cowok nggak bakal mikirin itu tuh gak sih? Ada tahu? Hah? Ada tahu. Itu berarti dia udah agak miring tuh kalau cowok sampai kayak gitu. Tapi kita nggak akan ngeliatin celana temen kita. Iya sih, itu benar. nonjol atau enggak. Kalau cowok sih enggak. Emang nggak Serius nafsu? enggak. Nggak nafsu. Bukan nggak nafsu, terpikir pun enggak gitu loh. Tapi kan Udah lucu loh, kayak pisang Ambon. lucu dari mana? Kan lucu loh. Enggak. Gini, kalau cowok pikirannya gini sih, kita nggak akan tertarik apa yang kita sudah punya. Lah enggak, kalau cewek, misalnya aku punya teman sekamar nih. Bubisnya sama bottomnya tuh gede gitu. Aku pasti kalau misalnya sering ganti baju bareng kayak, ih ngiri banget ya, dia gede banget kok gue. Ya gitu. Pastilah cewek, masa cowok enggak? Enggak. Ya kita mungkin, ya gue sejak kuliah mungkin udah gak pernah mandi bareng ya sama temen cowok ya. Tapi dulu? zaman SMP SMA masih tuh kita mandi bareng. Kalau basket apa segala kelar di locker room apa kita mandi bareng. Bang Dupe Dan pernah kita gak ada yang saling. oh gede banget, oh kecil banget. Kalau kecil mungkin dicengin gitu kan ya. Cuma kalau yang gede banget juga gak ada yang iri tuh kayaknya. Oh gitu. Enggak maksudnya kalau kencing kan lihat-lihatan gitu enggak tertarik. Enggak. Oh enggak tertarik.
Kalau cewek tuh gitu. Dan kalau cowok juga masih gini, yo lu gede doang, belum tentu durasi lebih lama dari gua. Durasi gitu kan. paling penting ya Pak. Penting banget itu. Kan begitu. Mau gede mau kecil yang penting Jadi jaipongan kita deh. gak ada sama sekali. Ya kalau yang kecil memang bener dibully, betul. Iya. Tapi Kayak- kalau yang gede pun ya udah nggak ada yang, kita nggak ada yang kepikir tuh, wow gimana caranya ya biar bisa gede gitu ya. Enggak sama sekali. Enggak. Tapi Faruk waktu itu pernah bilang sama aku, Ren punya dupe gede tahu gitu. Dia pernah lihat dong berarti. Mungkin lah kalau dia mungkin lah. Maksudnya ya kita mandi bareng nggak pernah Oh, ya. nggak pernah, tapi- Cuma kan kalau sekamar apa, kalau gua opa Dike apa segala ya buka celana buka baju Bang kan. Dupe mandi sama opa. Enggak, maksudnya kita nggak pernah mandi bareng. Tapi kan kalau kita sekamar, Oh, sekamar. kalau lagi trip kemana kan kita bisa satu Gue kamar. ngebayangin gitu. Bang Dupe mandi sama opa. Bukan nggak maunya kita. Kita bukan soal nggak mau. Kenapa? Nggak muat. Loh, oh iya. Bukan aku ya opa. Lu bayangin bilik mandi itu di hotel ya. Ya mungkin kalau suite Iya, bisa presiden ya. suite lah ya. Oke, tapi kalau kamar yang bisa kita tempatin, kayaknya opa aja masuk susah. Apalagi gua sama gua. Bang Dupe aku mau nanya dong. Apa? Kan Bang Dupe terkenal jadi public enemies nih di vape. Nah itu awalnya gimana sih Bang? Soalnya aku tuh kayak dengar-dengar doang sih. Kok kenapa ya ada orang seneng disebut public enemy gitu. Ini salah satu pertanyaan yang udah aku keep kalau seandainya Bang Dupe, aduh Bang Dupe datang kayak ke podcast gue pengen banget nanya-nanya. Ya mending lu keep aja buat kalau gua datang. Gak apa-apa. Nanti ada lagi masih banyak. Tapi gua nggak sebenarnya arah pertanyaan gini, kenapa Bang Dupe tuh nggak apa-apa fine-fine aja disebut sebagai public enemy di dunia vape? Loh sekarang gini, kalau ada orang yang seneng kalau disebut panutan, kalau disebut idola, kenapa nggak boleh ada orang yang disebut nggak seneng kalau disebut Ya public enemy? kenapa? Karena mayoritasnya sifat manusia tuh dua bawaan, seneng banget dipuji pasti dong. Enggak. Sifat nggak kebanyakan kan kalau diangkat-angkat kayak oh iya gitu. Tapi gue nggak ngerasa itu. Nah kenapa? Dari semua temen aku cuma Bang Dupe doang loh yang kayak gini seneng loh. Nggak, seorang gini, mungkin kalau lu terlalu dipanut orang, terlalu banyak yang suka sama lu, terlalu banyak yang admire dalam bentuk apapun lah ya, entah follower, entah secret admire, entah apapun. Orang entah tuh, one night stand. Ya. Iya. Kue. Ya. Nggak, mungkin kalau udah suka biasanya one night stand akan lanjut gitu. Oh, In Bang Dupe another tuh one night stand. Bang Dupe tuh orangnya kalau one night stand bisa berlanjut. Gak ada yang gak lanjut. Di mana-mana one night stand mah udah aja sekali. Terus. Enggak. Terus lanjutin. Nah, jadi kalau gue nggak merasa nyaman malah kalau di posisi itu. Kenapa? Ya mungkin tadi kita ngomong di awal ya. Kadang-kadang gue kalau datang ke event gitu kayak ke GV, ke Vape Fair, gue pengen jadi kayak vapers biasa. Datang, gue pengen belanja. Belanja. Dan gue sering memang di event itu gue beli barang. Belanja apa? Kayak apapun yang gue nggak dikasih, kan gue belum tentu dikasih semua barang. Bang Dupe belanja. Beli. Oh beli. Modnya Panda aja yang mana? Parah banget. Kapan ada masa Bang Dupe beli? Sebenarnya dia mau ngasih gue, tapi gue udah beli duluan sebelum dia ngasih gue. Jadi lu gak usah ngasih gue udah beli gitu. Karena kan waktu GV kalau gak salah ya, Panda V yang V2 itu, yang sebelumnya gak ada TV-nya, sekarang ada TV-nya. Gue mau pertama punya gitu kan. Ya gue beli. Gue gak tahu dia mau ngasih gue atau enggak, I don't care. Tapi pada saat bootnya ada, gue beli. Dan Liquid juga sama, misalnya gue gak kenal brewernya, ya jangan harap dikasih dong kalau kenal aja kakak. Iya Bang Dupe tuh ternyata bagaimana biar gue kenal, gue beli. Enggak, ternyata Bang Abis Dupe tuh enggak. Oh gitu cara. Oh triknya gitu. Iya. Kirain gue benar-benar ikhlas. Ikhlas kan tapi kan. Gue gak ngarep. Tapi kalau sampai gue beli, artinya gue tertarik dan ada hal mungkin deskripsinya, mungkin labelnya, mungkin buat Bang Dupe bahas. Promosinya. Tapi sebenarnya nggak harus gue bahas. Paling nggak gue mau coba aja. Kalau memang layak dibahas, gue akan bawa ke live gue. Tapi kalau nggak pun, paling nggak penasaran gue udah terobati gitu. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel tidak beli. Wih gila. Nggak, ternyata Bang Dupe tuh kalau udah kenal dekat nggak orang-orang bilang loh. Nah makanya, makanya yang ngomongin gue public enemy itu siapa? Ya, yang bilang gue public enemy adalah orang yang tidak kenal gue. Betul. Nah kan aku baru lihat Bang Dupe kayak ini waktu kemarin KOC. Oh ternyata enak diajak ngobrol ya gitu. Oh ngebir bareng seru juga gitu. Makanya aku baru berani nanya. Soalnya kemarin-kemarin tuh aku masih kayak ih serem banget nih orang dah.
Tapi emang kita nggak pernah. Oh ya kita nggak pernah satu event. Nggak pernah satu. Pernah. Tapi nggak sedekat itu. Cuma ada jaraknya. Bang Dupe sama siapa, aku sama siapa gitu. Oh ya tadi belum dilanjutin soal gua pulang pergi. Terus? Tamiya kan. Oh iya terus. Hari Minggunya gua Tamiya. Hari Seninnya di Bandung kan. Ini KOC Jakarta. KOC kemarin ini. Jakarta KOC dulu. Dari Jakarta kan gua nggak ikut ke Bandungnya karena hari Minggunya gua main Tamiya. Kalian jalan ke Bandung gua res Tamiya. Itu Ya kan? Hari Seninnya tanding KOC Bandung dong, gue datang sendiri ke Bandung. Nah, sampai Bandung itu kuncinya. Harusnya dari Bandung gue mau ikut shuttle ke Jogja, ya kan? Tapi dari venue-nya Bandung ke hotel kan gue naik shuttle. Shuttle-nya 2 kan, gue ribut sama supirnya. Iya kan ada aku. Bang kasihan Dari tahu. begitu gue ribut sama supir ya, wah udah deh gue nggak mau disetirin orang apa kayak sih, gini. Bang Lupa tuh Gua minum ya? Bukan, dia Apa mau ngeluarin mobil. Mobilnya kan parkirnya kan begini ada pohon, mobil satu ada nih, ada pohon gede, pohon. iya. Terus dia ngeyel, nggak bisa nih mobilnya yang sebelah mesti keluar dulu. Astaga, lu nyetir berapa lama ngeluarin? Itu lebar masalahnya. Bang Lupa gitu udah loh. perkirain dia bisa keluarin sebenarnya. Gua bisa nyetir bus. Wih. Jadi kalau ngeluarin mobil apa sih HS doang itu nggak sulit Iya, gitu iya, loh. bener, Dan bener, itu bener. kayaknya dia malas aja gitu loh. Tapi setelah keributan itu mungkin gue baru nggak kenapa dia nggak mau ngeluarin. Kenapa? Karena mungkin dia cukup berumur, mungkin dia bukan nggak bisa ngeluarin, dia nggak kelihatan. Masa dia bawa kita ke Bandung Jogja? Itulah yang bikin gue nggak mau naik itu gitu loh. Bang, Orang cuma ada 2 pikiran doang. Kalau dia nggak bisa ngeluarin itu nggak mungkin. Itu jaraknya masih jauh, masih ya elah Bajai 2 juga lewat itu ngeluarin HS nggak mungkin. Bukan, gak Bang bisa. Dupe kenapa gak bilang? Berarti otomatis Bang Gua Dupe bilang melepaskan. sama Dekai. Terus apa bilang apa? Udahlah Pe, ya Dekai dia kan gak ada pilihan, dia harus ikut. Tapi gue punya pilihan untuk tidak ikut. Gue pulanglah ke Jakarta. Gue gak jadi ikut, ya kan? Untung Udah, gua masih ada di sini. kalian jalan ke Jogja, gue pulang ke Jakarta. Setelah itu gue baru nyusul langsung ke Jogja. Kebetulan Bicer baru mendarat. Jadi bareng. Jadi gue barengin. Gue Oh, bareng gitu. satu flight sama Bicer dari Jakarta ke Jogja. Supaya Bicer ada temennya. Oh, enggak. Ada alasan kan? Ada. Nggak, kirain kalau aku. kalau Jogja Surabaya, gue memang nggak bisa ikut karena Jumat itu di Jogja. Kamis itu di Jogja. Jumatnya gue ada acara Jakarta. Di Oh iya, Pekan. balik. Iya, bener-bener. Gue pulang karena ada acara itu. Besoknya pergi Otomatis lagi. gue nyusul. Jadi akhirnya gue tidak ikut shuttle. Enggak, aku pikir pas tutup pintu nih, Bang Dupe kok gak naik? Nah udah tuh, kenapa ya? Oh Bang Dupe gak suka kali naik jalur darat, biasa naik pesawat. Mikirnya tuh kayak fancy banget, pengennya pesawat. Oh ya udah deh gitu. Kalau ada pilihan pesawat, gue pilih pesawat sih. Sebenarnya iya sih. Iya. Kata Lu Faruk, juga dong. iya sih sebenarnya. Cuma enggak Lu koremon, juga aku dong. mau apa aja. Aku mau apa Lu aja. juga dong, ya kan? Karena ya memang sih di jalan kita akan dapat kedekatannya dengan Vibes-nya semua. loh. Ya. Tapi energinya di Jogja udah gue lihat lah. Di Jogja itu semua udah pada setengah baterainya semua. Betul. Cuma gue doang yang masih hai gitu. That's why Gua sama Bicer that's why suaraku hilang, terus Bang Dupe Jogja bantuin aku nge-MC. Iya. Iya itu parah banget. Aku udah gak bisa ngomong tuh, udah capek banget. Di Jogja udah abis semua. Gua sama Bicer doang yang masih Iya, semangat gitu kan. Ini orang buset. Surabaya lebih parah lagi. Opa udah duduk tuh. Iya. Opa udah begitu doang, ya kan? Iya, udah bener-bener. Tonga aja. Tonga udah sakit. ya kan? Kids jet Iya. lag gak beres-beres. Iya. Udah pada ini. Ya, event gitu ya istirahat penting lah ya. Dan kalau kalian gue pun ikut shuttle, gue yakin istirahat gue bener karena gue bisa tidur di mobil dan segala macam. Cuma Kayaknya gak akan bisa deh Bang Dupe. Karena lu berisik boleh tes banget. gue. Bang Dupe kalau memang- tidur tuh gak ada orang knowing gitu gak akan bangun. Lu tanya Dekai kalau pergi naik pesawat. Kenapa? Pesawatnya belum take off, gue udah tidur. Pesawatnya rodanya mendarat, cus, gue baru bangun. Kok bisa gitu? Ya tidur aja. Nah, jadi kalau orang berisik gak akan kebangun. Nggak soalnya. Kecuali dipegang-pegang. Kalau dipegang-pegang lain cerita. Apanya? Apa aja nih boleh. Soalnya Bang, kalau C 3 tahun lalu itu, kenapa naik bis? Di perjalanannya itu karena kita bawa dari setiap orang tuh bawa vlogger. Jadi butuh vibes-nya. Dan sebelum acara itu kita pasti satu kota tuh diem 2 hari. Jadi kayak ada jalan-jalannya, ada wisatanya segala macam. Nah kemarin tuh emang aku nggak tahu juga, bingung, tumben banget KOC baru kemarin langsung sampai besoknya event, pulang jalan, besoknya event, pulang jalan gitu doang. Mungkin karena papanya Raymond ikut kali.
Enggak dong, jangan gitu. Jangan gitu. Enggak kok, boleh ikut. Kan gak ke event juga papanya lo. Gue juga kaget tuh, ternyata Aku juga. yang nyetirin mobilnya Raymond tuh papanya. Iya. Gue kan dianterin ke airport. Ya kan dari Jogja itu kan dari habis makan gudeg kan yang nganterin ke airport tuh papanya Raymond. Dan gue kaget di mobil lah, yang nyetir papanya sendiri gue bilang. Tapi ada kokohnya kan? Ada kokohnya kan? Gak ada, bertiga doang satu mobil. Papanya Picar sama Bang Dupe. Kan Bicar kan ikut shuttle. Oh ikut shuttle. Yang pulangnya. Pas jemput pulangnya. Pulangnya. Kan habis cabut, kalian mau jalan Surabaya Iya, kan. iya. Gue duluan kan ke gudeg itu kan. Yang nyetir papanya Raymond sama Raymond. Gue bertiga doang di mobil. Lah. Emang males tuh Raymond deh Pak. Si nyetir papamu. Iyo. Oh. Iya opo. Emang masih, aku juga baru ketemu papanya kemarin sih. Oh. Masih kuat jalan-jalan. Gue pas di Bandung yang check out hotel, gue nggak tahu kalau itu papanya. Untung gue nggak ngomong macam-macam loh. Nyapa gak tapi? Nyapa, tapi masih gue cuma gini doang, om gitu doang. Tapi gue nggak tahu kalau itu papanya gitu kan. Mirip loh. Mirip. Gue nggak ngeliat. Maksudnya gue nggak kepikiran ke situ sih. Iya, maksudnya orang aja gitu. Iya, terus waktu Raymond matanya sakit apa kalau nggak salah? Iritasi. Iya kan? Dia minta obat apa, begitu cabut gue baru nanya sama Erika kalau nggak salah. Siapa gitu? Iya. Papanya kok Raymond? Oh, untung gak ngomong. Gue nanya sama Cewit. Untung gak nanya aneh-aneh loh. Iya makanya. Tapi keren sih masih bisa ikut. Masih oke lah. Tapi seru gak Bang KOC? Mau ikut lagi gak tahun ini? Tahun ini insya Allah kayaknya. Sebentar. Apa? Yang gue diajak kemarin itu aja tuh gue bilang sama Raymond, akhirnya lo ngajak gue. Oh, jadi Bang Dupa tuh nungguin dari yang waktu enggak itu? Gue gak juga. Maksudnya gini, dari KOC pertama kali 2018. Itu kan memang belum banyak influencer lah, hanya juri aja yang jalan. Iya, yang 2019 ya, kan rame-rame ya kan. Kalau 2020-nya kan online ya kan. Dan gue kan gak pernah diajak. Masa sih? Yang baru kemarin diajak. Raymond telepon gue, Pe, kamu tanggal segini available gak? Ayo ikut KOC. Aku langsung bilang, akhirnya. Gue bilang, lu ngajak gue juga gitu. Kenapa lu ngajak gue? Pasti ada maksud nih. Terus lo bilang apa? Enggak, dia gak bilang apa-apa. Pokoknya ya it's your time kata dia gitu, ngajak lu gitu. Ya udah. Kenapa baru ngajak gue juga gue gak ngerti. Kenapa dulu gue gak diajak gue juga gak ngerti. Gak nanya gue. Ya tapi aku pikir jadi kalau diajak lagi mau lah. Gak ada yang kayak gak ada yang galak-galak kayak gitu loh. Mungkin gue akan nanya sih, tergantung naik apa. Saya pastikan pesawat tahun ini. Insya Allah. Khusus untuk Bang Dupe. Soalnya biasanya lancar-lancar aja nih. Kayak gak ada cerita-ceritanya gitu. Ada Bang Dupe kan ada berantem sama supir lah. Ada apalah. Jadi seru. Seru ya, lah. Supir tuh penting sih. Kan itu yang bawa nyawa lu Pak. Tapi Bang Dupe jahat banget. Secara gak langsung Bang Dupe ngebiarin kita. Kalau kenapa-napa Bang Dupe cuma ketawa doang. Kita semua masuk rumah sakit gimana? Lah. Gak kalau bener bapaknya nggak begitu jelas. Ya itu baru gue mikir pada saat jalan ke hotel gitu loh. Orang kenapa ya nggak berani ngeluarin mobil gini ya? Pilihannya cuma dua, dia emang nggak bisa nyetir atau matanya atau nggak kelihatan. Udah itu doang. Dan memang kan gelap kan, itu kan nggak ada lampu. Cuma parkiran juga bukan itu sih sebenarnya. Iya juga. Nggak, soalnya aku datang tuh Bang Dupe udah berantem. Aku pikir kenapa? Bang Dupe minum kan? Nggak banyak kok yang di Bandung. Kita berdua Guinness banyak banget loh. Refill terus. Nggak banyak ya? Surabaya banyak. Ya aku pikir gitu gara-gara minum. Aku pikir Bang Dupe lemah banget begini dong udah marah-marah gitu. Enggak. Gue sih kalau ada yang digas sih gue gas. Masalahnya waktu itu baik-baik aja ya nggak ada ininya. Ya bagus lah kalian sampai di tujuan dengan selamat. Terus mau nanya apa lagi? Kalau nggak gue nanya nih sama lu. Ya nanya dong. Sebenarnya gue pernah mau undang lu itu pada saat setelah lu selesai ngelahirin. Bang Dupe ngechat aku langsung, bukan kan? Bukan dong, kalau di unboxing kan ada produsernya Vicky. Yang ngundang Vicky. Ngechat kemana? Ya ke elu lah. Lupa lah aku. Yang Lexa datang akhirnya sendiri bukan? Sepertinya enggak dong. Lexa udah sebelumnya. Oh udah sebelumnya. Lexa datang sendiri di sini. Terus aku tolak gitu, nggak mungkin sih aku nolak event, nolak undangan. Enggak, kayaknya gini. Pokoknya intinya kamu nggak nolak sebenarnya, tapi kamu kayak nggak notice kalau acaranya itu live dan kamu harus datangnya itu jam 8 malam. Nah, kamu bilangnya, oh kalau jam segitu nggak bisa karena kamu ada baby. Iya benar, harus nunggu bobo dulu. Ya, kamu jawabannya begitu. Oh ya udah di red flag aja aku bilang. Red flag tuh apa? Di blacklist. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Gak usah diundang lagi gitu. Ya Allah. Itu kalau di sana ada list tamu.
Dan yang udah di checklist, kalau diundang lagi ya di checklist 2 atau sekian. Ayolah, Tapi buka kalau lagi udah lah. di red flag tuh nggak bakal diundang lagi. Bukan lagi. Ya kalau nggak ada sesuatu yang important banget. Aku atau important, menarik, aku important. ya makanya belum ada gitu kan. Udah dong. Tolonglah, unblock saya lah. Ya itu urusannya produsernya ya. Pokoknya udah di red flag aja gitu. Tapi waktu itu kamu mau diundang itu, gue pengen nanya. Kamu kan habis punya baby, ya kan? Sebenarnya gue nanya sama Jevanka, ya kan? Dan gue pengen tahu experience lu gitu. Karena gini, mungkin gue ambil ini ya backstory-nya dulu ya. Kalau memang ada cerita bahwa vape ini adalah produk solusi, oke? Masalahnya apa kalau ada solusi? Masalahnya? Berarti kalau ada solusi berarti ada masalah dong? Iya juga sih ya. Iya dong. Kenapa emang ada berita-berita apa gitu? Iya nggak. Tapi kan orang mengedepankannya gini. Dulu ya, dulu tuh adalah vape ini adalah solusi berhenti merokok, betul nggak? Iya benar-benar. Ya kan? Nah, ini yang nanti aku tanyain adalah soal kamu berhenti vapingnya, gitu ya. Tapi poinnya sebenarnya di sini. Kalau orang udah berhenti merokok dengan vaping, berarti udah nggak punya masalah dong. Iya. Betul dong. Iya, Terus betul. ngapain terus vaping? Oke, itu taruh dulu di situ. Oke, taruh dulu di situ. Oke. Tapi yang pengen gue tanya sama Renata, kamu pernah berhenti vaping berarti? Pernah. Se-struggle apa untuk Parah. berhenti vaping? Parah. Aku berhentinya bener-bener kayak sakau, kayak waktu berhenti ngerokok tahu bang. Oh ya? Iya beneran. Dan kamu harus berhenti tuh suddenly berhenti atau mengurangi sedikit-sedikit dulu? Enggak langsung, karena aku kan, tapi aku cerita dikit aja ya. Aku nih keguguran 3 kali, hampir 4 kali. Oh ya? Wow. Dari pas nikah, karena aku dulu itu ngerokok dari 4 SD sampai, ini kan gusi aku hitam bang. Aku selalu bilang sama orang-orang setiap di podcast aku cerita gitu. Ngerokoknya parah banget. Bener-bener bukan yang kayak rokok-rokok cewek yang Marlboro gitu, bukan. Samsung. Iya kayak gitu-gitu, bener kuli. Iya bener-bener kayak gitu, oke. pengennya yang berat-berat. Nah waktu aku ke dokter, kan aku sakit ginjal. Bang Dupe, ginjal aku ini tinggal 1. Dari SMP. Oh ya? Ginjal aku tinggal 1, tapi waktu itu papa aku pengen cangkok ginjal baru di Husada apa di mana lupa aku. Pas mampir ke laboratoriumnya bayar 44 juta, tapi pas mau milih ginjal-ginjal orang yang udah bersedia tanda tangan donor Mendonorkan. organ yang masih sehat itu, tidak ada yang warnanya bener-bener fresh gitu Bang Dupe, ngerti gak? Jadi papaku nanya. Sebentar, ini milih ginjal kayak milih buah ya? Enggak, ini penting loh. Kenapa dilihat warnanya? Bukannya harusnya dicocokin golongan darahnya. Bukan, itu dan sebelum itu kita harus pilih dulu yang masih gimana ya, yang belum rusak banget lah. Karena kan gitu? ada yang meninggalnya karena mungkin keracunan. Emang bisa disimpan berapa lama ginjal? Ya nggak tahu, ya nggak ngerti. Pokoknya di dalam air, kayak air kuning gitu, kayak air kencing tapi bening. Oke. Kayak air, bukan air keras sih, pokoknya ditaruh tabung-tabung ini. Terus aku pilih, papaku pilih kan, kayak, dok, akhirnya pas nanya, dok ini kotor semua, di rumah sakit sana gitu, kebetulan kotor semua. Anak saya gimana kalau misalnya nggak ada, maksudnya nggak usah cangkok gitu. Terus dokter bilang, sebenarnya nggak ada ginjal 1 pun nggak masalah, kayak kita punya jari nih, hilang 1 tangan aja gitu. Cuma pencernaannya tuh lama. Jadi lebih berat kerjanya 1 gitu. Betul, terus jadi kayak buang air besar kayak bisa 2 minggu cuma 2 kali atau sekali. Karena lama kan pencernaannya, iya. Karena lama Sebentar, pencernaannya. ginjal tuh bukan hubungannya sama buang air kecil ya? Loh, itu sama kantong kemih bawah dong bang. Usus, kantong kemih. Kalau buang air besar kan hubungannya sama usus nih. Kan dicerna di makanan ke ginjal dulu. Oke. Dicerna dulu, nah pencernaannya jadi ininya tuh lama. Oh. Terus udah gitu udah nih, nah beres itu. Jadi kamu gak akrab sama toilet dong? Enggak. Coba lihat, KOC aja, aku gak pernah izin ke toilet MC. Berarti gue tahu, Kencing Mami Widya biar gak kencing-kencing, ginjalnya ambil 1. Parah banget, langsung baby jalik, mami parah banget. Loh, itu untuk nanti kalau kelar KOC balikin lagi. Lego kali. Makanya aku setiap KOC gak pernah izin ke toilet, gak pernah. Pipis pun aku jarang. Tapi aku nanya, pertanyaan aku bodoh banget. Aku nanya kayak gini, pas SMA aku check up, aku nanya, dok aku udah gede nih, aku kenal minum kayak gitu-gitu. Boleh gak? Boleh kata dia, cuma bener-bener kayak sebulan lu mau mabok banget, sebulan cuma sekali itu aja. Oh, abis sering-sering. Gak boleh sering-sering. Jadi misalnya mau mabok banget, misalnya Bang Dupe ulang tahun nih, aku datang misalnya open table nih. Maboknya pas ulang tahun Bang Dupe doang. Besokannya sampai 2 bulan 3 bulan tuh gak boleh. Oh, masalahnya kalau di tempat kita aja Fernan sama Opa sebulan.
Bedanya Kayak 9. harian deh dia. Ya. Dia harian deh ya. Tambah 2 bulan lagi gua gitu. Jadi harian kalau lu ya. datang ke semua ulang tahun teman kita ya, Ya bisa. nggak bisa masuk. Bener, sekali. makanya aku harus pilih nih. Harus pilih aku. Nah dari sana si rahim aku nih gak kuat bang. Gak kuat Oh, pokoknya. ngaruh ke sana. Ya gak kuat lah. Gak tahu. Aku gak ngerti ya medisnya gimana. Keguguran sampai 4 kali. Nah yang kelima ini aku bersyukur banget. Sampai nangis-nangis. Aku ingat banget Jason pulang. Habis dari pabrik pulang nih. Aku gak ngomong apa-apa. Aku habis tespek. Aku diem aja gitu. Terus pas dia habis mandi aku ngomong kerjanya lebih keras lagi ya. Aku bilang gitu. Terus dia bilang loh kenapa? Gak apa-apa kerja lebih keras lagi aja. Terus dia lihat tespeknya. Oh itu dia nangis banget. Karena kita kegugurannya parah. Aku lagi ke PIM. Ke PIM jalan-jalan tiba-tiba sakit perut Bang Dupe. Pas lagi pipis keluar pluk. Gak bisa diambil. Udah turun. Jadi aku minta maaf ya Allah. Maaf ya ini aku flash. Karena ya gimana bang. Udah pluk langsung masuk. Dan itu usianya baru 2 bulan sih. Masih gumpalan merah yang kental banget. Itu dia. Makanya pas aku punya anak yang sekarang nih Kinan, aku bersyukur banget dari sana langsung enggak, Feb, gue berhenti. Pokoknya gue harus jaga dulu sampai ini anak keluar. Gitu loh. Nah, kan aku mau nanya nih bang, sebenarnya tuh kalau menyusui itu boleh nggak sih nge-vape? Enggak. Nah itu dia makanya. Mungkin karena edukasi aku kurang ya. Jadi aku pas lahiran gitu. Usia 4 bulan 5 bulanan lah masih menyusui langsung nginsep pelan-pelan gitu. Tapi nggak boleh kan? Kayaknya pernah dijelasin sama Ari BTS deh. Nah, aku kayaknya sebaiknya enggak gitu loh. Sebaiknya enggak, tapi it's okay or enggak? Ya menurut gua sih kalau gua bapaknya ya, gua nggak akan kasih. Kalau memang mau ASI. Aku ngumpet-ngumpet sih bang. Nah, ngumpet-ngumpet. Kalau memang mamanya nggak kuat, ya udah langsung susu aja mendingan. Even gitu. yang no clot gitu, nggak ngaruh. Gak ngaruh dong. Nah, klotnya cuma nggak ada klotnya doang. Iya benar-benar. Kamu masih mending ngomongnya kalau nggak ada nikotin. Mungkin. Ya itu mungkin kan boleh. I don't know, but mungkin dokter yang bisa jelasin ya. But I think kalau nggak ada nikotinnya still beda lah. Gitu. Pokoknya Karena apapun yang kita, kalau ibu mengandung kan setahu aku menyusui juga. Apapun yang dimakan betul, nah itu pokoknya dikonsumsi sama si ibu betul. kan akhirnya kan akan ke deliver ke babynya. Nah itu gitu dia loh. Makanya pas usia 5 bulan aku baru kayak ngumpet-ngumpet set suamiku nggak tahu gitu. Tapi aku nanya ke kayak Jevanka yang udah teman-teman aku, mereka juga sama usia segitu udah pada nge-vape. Aku bilang oh ya udah berarti gue kayaknya nggak salah banget. Tapi pas dengar kemarin podcast siapa bahas, kalau nggak salah JJ juga diundang atau siapa gitu, bahas soal menyusui, oh nggak boleh, udah aku diem aja. Aku diem aja. Tapi sekarang udah gak nyusui kan? Enggak, aku setahun udah berhenti udah. Oke. Udah enggak. Oke kan? Tapi pada saat berhentinya nge-vape-nya itu yang sebenarnya ya susah banget tapi tetap. Parah. Asemnya bang, parah. Karena gue berhenti nge-vape berhenti aja gitu. Emang bisa? Lah kan kemarin kan baru kemarin kan ngetes, maksudnya vape itu adalah produk solusi. Oh iya. Kalau udah berhenti ngerokoknya berarti ini bukan produk solusi dong. Oh iya bang Dupa tuh cerita waktu KWC mau berhenti. Iya, dan gue buktiin kan waktu eventnya Odrip kan itu gue pergi event tanpa nge-vape. Itu gue bisa berhenti 5,5 hari lah, hampir 6 hari. Padahal Bang Dupa datang ke lingkungan vapers ya. Iya, dan gue gak bawa vape sama sekali. Not even one. Dan gue santai aja. Dan gue gak ada pengennya, gak ada sako, gak ada apa. Lebih, kalau di event begitu gue lebih pengen nyari bir daripada nyari vape. Tapi ini karena Bang Dupa sebelumnya ngerokok gak dulu? Ngerokok. Kok enggak ya? Aku ini banget loh. Dan menurut gue kalau lu udah bisa berhenti ngerokok nih dari vape, ya kan? Menurut gue lu berhenti nge-vape-nya lebih gampang daripada lu berhenti ngerokoknya. Iya emang. Dan gue buktiin ya udah kalau memang hari ini gue gak mau vape, tinggal gue copotin semua, baterainya gue lepas, gak usah di-charge, liquidnya simpen, ya udah gak usah dibawa. Kenapa sih Bang Dupa kenapa mau berhenti? Enggak, waktu itu gue buktiin aja statement itu gitu loh. Kalau memang untuk ternyata berhenti nge-vape itu gampang. Tapi ternyata gak semua orang gak bisa begitu gitu loh. Dan gue gak tahu kenapa orang struggle with it gitu loh. Padahal nikotin gue gak kecil loh. 12, 9, 6 minimal. 3 gue gak pernah iseng. Bang Dupa high nikotin ya? Tapi ya kenapa buat gue berhenti gampang, buat yang lain sulit gitu. Itu gue masih gak ngerti gitu. Itu another level yang mungkin belum disentuh banyak orang. Habit gitu kali, habit. Bangun tidur udah enggak? Ya dan tidak. Masa Bang Dupa langsung hari besoknya nih gue niatin malam ini? Gue sih kalau bangun tidur lebih nyari nenen dulu ya. Kalau gak ada nenen gue tidur lagi biasanya. Nenen siapa?
Siapa aja yang ada di sebelah ya. Oh gitu, Bang Dupe tuh gak pakai nenen. Oh ya, fun fact ya, Bang Dupe Iya, nenen daripada loh. nge-vape mending nenen. Loh sekarang kalau nenen sama ada vape, lu pilih nenen atau vape? Pilih nenen dong. Kalau gak ada nenen baru kita nge-vape. Iya. Ya kan? Yang ada susunya apa enggak? Air susunya atau enggak? Kebetulan Iya. udah gak pernah dapet yang ada susunya. Oke, banyak sebenarnya yang pengen gue bahas nih Ren sama lo, tapi ternyata durasinya tidak selama Iya loh, seperti kan aku biasanya. bilang ngomong sama aku tuh 45 menit itu cepat sekali ya. Kan aku bilang ngomong sama aku itu memang pasti lama. Gak apa, kita bisa part 2 tapi kamu mau undang aku kan katanya. Iya, tolong ya. Karena banyak sekali ya hal-hal yang karena kan lu ya di Instagram kan lu cukup akrab sama Followers. Iya. Kayak yang kalau lu emang benar-benar cari followers, kalau gue cari haters gitu loh. Banyak kan Kenapa haters sih, Bang? Oh, tadi belum gue lanjutin ya soal itu. Belum. Jadi gini, kalau lu kebanyakan followers, kebanyakan yang orang admire lu, nanti lu lama-lama akan ini apa ya sebutnya? Star syndrome. Star syndrome. No. Star syndrome. Enggak, kalau kebanyakan star Aku syndrome. kebanyakan. Nah, untuk membalance supaya lu tidak star syndrome, lu harus banyakin haters. Harus balance. Pada Aku saat cocok itu gak? balance. Aku cocok gak jadi public enemy enggak ya? ehm, Soalnya Bang aku dari sebentar, secara visual cocok. Masa aku galak Tapi emang? secara mental gue yakin gak cocok. Iya betul ya. Langsung ditembak gue. Karena yang penting mentalnya Pak, bukan visualnya. Emang Pak. aku nih lemah banget dikit-dikit nangis emang. Iya, lu harus bisa nggak peduli. Oh ya sudah gitu kan. Kayak itu aja. Tadi belum dibahas kenapa gue pernah nyakitin lu atau gimana? Loh tadi kan udah ingat. Oh, itu ya? Jadi gini waktu itu kan aku baru masuk dunia vape. Aku masuk Steam Queen. Cuma waktu itu belum ada kayak pelajaran ini loh Ren, ini pakai sini. Maksudnya Emang ada coil. pelajarannya? Ya makanya maksudnya kan belum kan waktu baru-baru kan. Terus pas zaman-zaman Burn Cream, Freedom Flower ya. Pastry. Aku ingat banget. Aku ingat banget Pastry Smith. Bang Dupe dikirimin sama kita. Udah nih, nggak lama lagi ngetek. Udah nih aku nggak di tag. Maksudnya kan BA baru. Bang Dupe juga kayak siapa gue nggak peduli gitu kali ya. Maksudnya kan nggak ini banget. Ada bedanya nggak peduli emang nggak tahu ya, tolong. Ya nggak tahu mungkin ya. Terus udah gitu waktu itu aku tuh nggak tahu kalau misalnya coil pot nggak boleh pakai freebase. Sudah ingat? Oh iya. Terus Bang Dupe langsung kamu pakai Smoan kalau Bang nggak Dupe salah. kita tuh belum kenal. Warna kuning. Iya, gue inget. Yang kayak remote mobil, remote kunci mobil. Terus udah Iya. gitu Bang Dupe gini, ini siapa ya? Dukun vape Ren, kamu pelajarin deh dia gini. Pas aku pelajarin, ya ampun galak banget ini chatnya. Aku screenshot, aku kirim ke grup. Aku bilang lihat aku diginiin. Bang Dupe tuh ngomong apa ya? Pokoknya kasih gue satu alasan. Iya. Lu kalau mau jualan jangan goblok ya. Aku bilang, pokoknya gak ada kamus, lu cewek, lu cowok gitu. Gak ada. Lu kalau bilangin ya BA lu kalau mau jualan liku tuh jangan goblok katanya. Tapi aku sempet kayak ngebela diri pas dekat-dekat sama Bang Dupe belakangan ini nih event ini. Aku sempet pengen Bang Dupe, sekarang banyak loh pot yang masukin freebase. Tapi kan pot sekarang sama pot dulu beda, Pak. Iya makanya itu dia. Terus aku kayak wah gila nih orang gak mandang cewek loh. Enggak. Terus bener-bener Bang Dupe tuh langsung lu kalau jualan jangan goblok ya buset. Wah, dia orang. Nah dari sana aku ngejudge Bang Dupe tuh kayak wah ini kayak bener-bener gak bisa jadi temen deh nih. Kayak emang galak orangnya. Terus kayak gak suka berteman gitu. Gak friendly. Ternyata pas tahu dengar kesini. Saya bilang. Ternyata dia bisa begini tadi. Kaget gue. Ya, tak gitu kenal maka tak sayang lah ya. Terus Bang Dupe ngomong Tapi kalau kayak gini. kenal pun, kalau kenal. Belum tentu. Bukan, kalau kenal, lu boleh tanya Faruk, lu boleh tanya Fernan ya. Lu boleh tanya Mami Widya, lu boleh tanya Opa. Kalau kenal, gue lebih kasar lagi. Masa? Tapi tanya, lu boleh tanya mereka semua. Tapi itu karena sayang kan? Bukan, karena kenal, ya kasarnya udah mentok udah gitu. Masa sih? Udah kita udah kalau di antara inner kita ya, udah nggak ada remnya udah. Jadi yang kemarin aku digituin tuh dulu itu biasa aja. Biasa aja. Berarti emang mental aku yang itu semua orang yang banget. DM gua nyasar-nyasar bisa dapat jawaban begitu gitu. Kayak kemarin ada yang nanya waktu apa sih? Beli setup 2 tahun sekali baru ganti gitu. Gue sampai ngomong apa sih? Kalau nanya pakai akhlak dong, gue jawab gitu. Dan itu dihujat banyak orang dan I don't care, maksudnya ya kenapa lu nanya sama gue? Lu banget nggak terlalu mentingin ini ya, mentingin kayak solidaritas gitu enggak ya? Di vape kan ada tuh solidaritas. Ada bedanya solidaritas gini. Kalau mentingin solidaritas
yang nanya nih gak bakal nanya sama gue. Iya dong. Iya benar-benar. Kalau lu nanya sama gue, lu harus siap dengar jawaban gue. Udah gitu aja. Gak siap jangan baper. Udah. Lu gak mau nanya lagi, bagus buat gue. Karena berarti lu udah pinter. Iya sih. Yes. Terus juga mau dapat fallbacknya Bang Dupe waktu itu susah banget. Bang Dupe ngomong kayak gini, kasih gue satu. Kan aku ngomong gini, Bang Dupe fallback dong. Terus Bang Dupe balasnya cepet banget ngomong kayak gini. Aku inget banget, ya Allah ini karena aku tuh selalu inget orang yang nyakitin perasaan aku tuh aku inget. Bang Dupe tuh ngomong kayak gini. Gue diinget karena nyakitin. Beneran aku tuh orangnya peka banget Bang. Emang aku bakal inget. Gue parah banget. Kasih gue satu alasan supaya gue bisa fallback lu. Lu tuh punya apa? Iya dong. Punya apa? Iya dong. Kalau di follow, kalau gue mau follow kok orang yang menginspirasi gue gitu loh. Akan ada lucu, menghibur gue. Oh gitu. Nah, di lu alasannya apa gitu? Oh gitu ya. At that day, gue nggak nemu gitu. I think until now. Astagfirullahaladzim. Gue follow lu nggak? Nggak follow tapi kayaknya. Tapi sampai sekarang aku follow. Bang Dupe live aku nonton tiap malam. Aku nonton aku sapa Bang. Aku ngomong gini, Bang Dupe lagi ngapain? Terus aku bilang gitu kan terus cuma. Lah kalau caranya kayak gitu berarti follower gue 116.000, gue follow 116.000 juga dong. Kan gak bisa gitu. Bang Dupe, satu pertanyaan lagi. Gitu. Satu pertanyaan lagi. Aku pengen nanya, kan aku sekarang jatuhnya influencer vape ya. Maksudnya menurut mereka, aku suka live, suka bikin konten gitu ya. Tapi kenapa ya? Kok live Bang Dupe aku masuk terus kayak 200 yang nonton, 300 gitu. Maksudnya pertamanya awalnya tuh naiknya dari mana? Soalnya aku nonton Bang Dupe tuh live dari tahun kapan? Waktu itu masih kayak 60, 80. Terus sekarang udah 200, 300. Rame bener. Dan itu aku lihat komennya aktif semua. Aku kan iseng-iseng ngecek. Kalau dulu sama sekarang mungkin jawabannya beda ya. Kalau dulu mungkin gue mulai di zaman pandemi. Dimana semua orang gak kemana-mana. Yang mungkin sebelumnya gue udah mulai pelan-pelan ya. Tapi mungkin gue aktif banget itu bisa sehari... seminggu 7 kali, bahkan sehari bisa 2 kali, dan dulu bisa live 4 jam. Yang dulu gue benar-benar live 4 jam, gue habisin sampai 4 jam. Live di mana 4 jam? Instagram bukannya? Gue bisa live 4 jam di Instagram. Kenapa? Kalau gue mau. Memang limitnya 4 jam. Emang Instagram 4 jam ya? Kalau memang lu dikasih limitnya terpanjang itu 4 jam. Oh iya. Di sini pun pernah kita 4 jam. Dikasihnya karena? Gue gak tahu waktu itu by privilege atau by apa, tapi memang gak semua kan dulu bisa. Tapi kayaknya sekarang juga bisa sih, asal gak pernah kehapus post, gak pernah nyalain segala macam, lu bisa lah 4 jam kalau lu kuat. Kenapa sih rame? Kan kalau cewek tuh karena waktu itu menghibur aja. Satu, jangan dead air aja. Apa? Jangan dead air. Apa tuh? Dead air, jangan diem terus lu gak tahu ngapain gitu. Jangan gitu ya? Iya. Udah intinya gitu aja. Dan bawa satu barang yang bikin orang-orang tertarik. Udah itu aja. Naiknya tuh pas mulai kapan? Lagi goreng apa? Oh pandemi. Ya karena di rumah kali 2020 ya rame. Semua orang gak bisa kemana-mana. Yang ada cuma handphonenya. Ya udah, yang ditonton gua. Kalah loh influencer vape cewek manapun. Aku tonton gak sampai. Gua sih pengen ngejar Bunda Korla Pak. Yang nonton TikTok, ratusan ribu. Iya bener. Iya bener. Dia emang gila sih. Bang Dupe harus bisa joget, nyanyi. Oh enggak, kalau itu sorry bukan Bang Dupe saya. aku gak pernah denger Bang Dupe nyanyi tau. Coba dong dikit aja. Gini, kalau di hidup ini ya, kalau namanya musik. Satu bait aja. Kalau namanya musik ya, gue bukan 0. Apa? Minus. Oke? Satu bait aja, satu bait. Gue gak bisa nyanyi beneran. Even in karaoke gue gak bisa nyanyi. Kecuali mabok banget. Nyanyi? Mungkin ya. Kita gak tahu loh suara Bang Dupe bagus apa enggak. Oke, kebetulan gue punya banyak voucher Inul nih. Kemarin dapat dari Tamiya. Gimana kalau kita hadiahnya voucher karaoke? Karena disponsorin sama venue-nya Inulnya. Oke, Inul main Tamiya juga sekarang. Ada 11 voucher berarti 11 jam. Inul main Tamiya juga sekarang. Kayaknya kalau di bidang lain udah nyeponsorin hal-hal lain deh. Di vape aja kayaknya masih terlalu nyaman sama yang ada. Tapi Tamiya seru sih, seru ya Bang. Jajannya mahal ya? Enggak, gue main yang murah. Oh main yang murah. Apalagi regulasi sekarang boleh pakai KW. Wah lebih murah lagi. Tapi tetap kita gak mau pakai KW. Oke, thank you Ren. Oke, sama-sama. Kita sambung lagi next time. Ya, ayo. Welcome if you want to invite me. Yes. Tolong jangan blacklist aku dong. Dan gue gak usah takut sama rate. Udah, gue mah gampang. Karena bukan aku doang Bang. Jadi emang semua influencer vape tuh udah mengira kalau Bang Dupe itu mahal. Udah kesebar di mana-mana itu mah. Memang gue membuat diri gue begitu sih. Iya kan? Padahal enggak. Padahal kayaknya terlihat mahal gitu dari outfitnya mungkin. Toolsnya. Iya dong, harus kan? Dong. Padahal semuanya. Padahal dikasih. Gak ada yang beli kan?
Ada yang beli dong. Kebetulan ini enggak. Tadi perasaan bukan pakai ini, diganti parah banget. Biar nggak sama. Kan nggak enak tamu sama Iya. host semuanya sama. bukan benci ya? Bukan. Itu beli. Ini dikasih kalau ini. Ada dikasih. Yang tadi Beli. Beli. Dikasih juga. Kata tadi dibeli. Yang beli yang warna clear. Mana kali? Sama merah gue beli. Ini kan punya teman kita. Siapa Lagi di Turki. Oh. Lagi di Turki. Ini habis dari sini dia pulang, aku sama dia ke studio. Oh gitu. Iya, nunggu dia dari Turki. Oh, astaga mau aja lu nungguin. Oke, thank you Renata. Oke, sama-sama Bang Dupe. Thank you Sehat guys selalu. sudah simak Jauh Dekat hari ini. Kita ketemu lagi di Jauh Yes. Dekat berikutnya. Jangan Bye-bye. pernah bosan berbuat baik.